Indonesia penyumbang sampah terbesar kelima di dunia dan penyumbang sampah plastik terbesar di Asia Tenggara. Kota Depok pada Agustus 2024 mengalami darurat sampah karena tempat pembuangan akhir Cipayung kelebihan kapasitas. Sejumlah 1.260 ton sampah dihasilkan per hari. TPA Cipayung terletak di daerah Cipayung, Depok, dengan luas sekitar 13,8 hektar. TPA Cipayung memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Penduduk sekitar mengeluhkan bau dan polusi. Kualitas hidup mereka terpengaruh. Selain itu, TPA ini juga berpotensi mencemari air, tanah, dan sungai. Sahabat alam, adakah sampahmu di sana? Volume sampah tak semata-mata ditentukan dari jumlah warga, melainkan juga dari gaya hidup masyarakatnya. Kesadaran memilah sampah sudah menjadi bagian gaya hidup. Berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat ingin memilah sampah tetapi tidak mempunyai fasilitas. Sebagian lagi tidak mempunyai waktu untuk memilah sampah, dan sebagiannya lagi merasa bahwa sampah bukan menjadi tanggung jawabnya. Kamu yang mana? Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaatinya, dan penuh harap terhadap anugerahnya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Apa kontribusimu? Indonesia negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa menghadapi permasalahan lingkungan yang serius. Kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup, tetapi juga berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Permasalahan yang terjadi diantaranya: 1. Deforestasi dan penggundulan hutan. Hutan yang merupakan paru-paru dunia rusak akibat kegiatan penebangan kayu liar dan perubahan lahan. 2. Polusi udara dan air. Kegiatan industri dan transportasi menyebabkan polusi udara dan air, berdampak pada kesehatan masyarakat. 3. Perubahan iklim. Indonesia merupakan negara ke-8 terbesar penyumbang emisi gas rumah kaca, memperburuk perubahan iklim global. 4. Kerusakan terumbu karang. Terumbu karang yang merupakan rumah bagi biodiversitas laut rusak akibat kegiatan perikanan dan pariwisata yang tidak berkelanjutan. 5. Limbah plastik. Limbah plastik mencemari lingkungan, mengancam kehidupan laut dan darat. Program EcoSchool hadir untuk dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi permasalahan lingkungan di sekolah dan masyarakat sekitar. Terdapat 5 program EcoSchool di Sekolah Alam Al-Faza. Energi. 1. Mematikan lampu dan mencabut peralatan elektronik saat tidak digunakan. 2. Menggunakan peralatan yang hemat energi. 3. Bijak dalam menggunakan listrik dan melakukan pengecekan akhir, animals and plants. Kita juga dapat bersama-sama melakukan langkah kecil, diantaranya: 1. Memberdayakan lahan yang ada. 2. Dengan pemeliharaan yang berkelanjutan. 3. Pemanfaatan sampah daun. Tips. Langkah-langkah yang dapat kita jalani dalam program EcoSchool berikutnya adalah tips. Di antaranya adalah: 1. Pembuatan biopori. 2. Mengoptimalkan fungsi tandon air. 3. Menutup keran air dengan baik, serta mengganti jika ada yang rusak. Health. Konsep perut sebagai otak kedua atau otak perut, gut brain, merujuk pada hubungan erat antara sistem pencernaan dan sistem syaraf.
Pernyataan "we are what we eat" memang memiliki dasar ilmiah. Makanan yang dikonsumsi mempengaruhi terhadap kepribadian. 1. Perubahan mood dan emosi. 2. Kecenderungan perilaku. 3. Kualitas tidur. 4. Kemampuan menghadapi stres. Pengaruh makanan terhadap kesehatan mental. 1. Meningkatkan mood. 2. Dapat mengurangi depresi. 3. Meningkatkan konsentrasi dan kognisi. 4. Keseimbangan hormon. Pengaruh makanan terhadap kesehatan fisik. 1. Mencegah penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan kanker. 2. Meningkatkan energi. 3. Membuat kulit sehat. Upaya yang kita dapat usahakan antara lain adalah 1. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur. 2. Olahraga rutin. 3. Mengurangi makanan dan minuman olahan pabrik atau ultra processed. Waste management. Waste management atau pengelolaan limbah adalah proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Langkah yang diambil oleh Sekolah Alam Al-Faza antara lain adalah 1. Pembuatan area pengelolaan sampah daun. 2. Zero plastik. Menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali. Menggunakan botol air yang dapat digunakan kembali. Menghindari penggunaan sedotan plastik. Menggunakan wadah makanan yang dapat digunakan kembali. Membeli produk yang memiliki kemasan minimal atau dapat didaur ulang. 3. Pemilihan sampah dan menyimpan sampah terpilah sesuai tempatnya. Terkait dengan hal tersebut, Sekolah Alam Al-Faza berkolaborasi dengan para wali murid untuk mengatasi masalah sampah yang ada di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah terciptanya KIAS atau Komunitas Hijau Al-Faza. Oke, jadi KIAS itu kepanjangan dari Komunitas Sekolah Alam Al-Faza, di mana menjadi partner dalam sekolah untuk memberikan edukasi mengenai lingkungan dan supporting Eco School Al-Faza. Kontribusi KIAS itu terdiri dari macam-macam ya, salah satunya edukasi. Pertama paling penting edukasi, jadi kita mengedukasi warga sekolah untuk lebih paham mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Seperti itu. Al-Faza juga memiliki komunitas Ladaza atau Lapak Dagang Al-Faza yang berkontribusi dalam berbagai aktivitas yang ada di sekolah. Jadi kan Eco School ini baru akan dicanangkan di sekolah Al-Faza. Nah, kontribusinya Ladaza adalah nanti bagaimana mengkomunikasikan Eco School ini ke seller-sellernya Ladaza, ke anggota komunitas-komunitasnya Ladaza. Jadi menjadi jembatan antara sekolah dengan para seller, seperti itu. Program Eco School Al-Faza bukan hanya untuk tren semata, mendapat pujian, atau penghargaan. Namun semua adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Dengan melakukan waste management yang efektif, kita dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sampahmu tanggung jawabmu.